Kan agak aneh dan agak lucu loh. Bagaimana mungkin calon pemimpin di negara ini dokumen-dokumennya tidak bisa diakses oleh publik? Kan publik berhak tahu soal siapa pemimpinnya. Publik kan ingin men-tracking, ingin melacak soal bagaimana latar belakang rekam jejak. Salah satunya adalah soal latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh calon-calon pemimpin yang ada di negara kita. Termasuk juga soal kenapa sih KPU ini keputusannya kok rasa pilpres terus, pilkada tidak ada tuh yang dibahas terkait dengan aturannya. Termasuk juga soal pileg nggak ada tuh aturan-aturannya, apakah dokumen pribadi calon-calon di pileg ataupun calon-calon di pilkada itu bisa dibuka ataupun tidak. Inilah penebalan-penebalan yang saya kira menjadi sesuatu hal yang belakangan ini menimbulkan resistensi dan kekecewaan publik yang terus meluas ya, dan bermunculan di mana-mana. Tapi sekali lagi ala kulli hal yang ingin saya katakan adalah ini tentu sikap gentleman dari KPU yang sangat layak diapresiasi. Mereka menyadari bahwa keputusan politiknya itu telah menimbulkan protes dan kegaduhan. Sekalipun menurut KPU tidak ada niat apapun yang mengarah ke itu. Sekalipun KPU mengatakan bahwa keputusan politiknya sehari sebelumnya itu tidak ada intensi untuk menguntungkan kelompok tertentu. Tapi ala kulli keputusan kontroversial KPU menerbitkan aturan baru di situasi yang sangat tidak masuk akal, pada akhirnya ditarik kembali. Bagaimanapun, peristiwa ini pada kemudian membuka kedok para petinggi KPU yang ternyata begitu rapuh dan rentan dimanfaatkan orang per orang, bukan untuk kepentingan umum. Namun ada rangkaian yang cukup menarik perhatian yang layak jadi bahan kajian. Hiruk-pikuk ijazah Jokowi yang terus berproses sempat terhenti dan teralihkan oleh aksi demo rusuh yang berlangsung antara tanggal 25 sampai 30 Agustus. Dan ternyata, hanya beberapa hari sebelum demo meletus, putusan KPU ini diterbitkan. Apakah hanya kebetulan? Atau ada rangkaian benang merah yang menghubungkan satu sama lain? Refli Harun Peoples Ini adalah surat keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang kontroversial karena dibuat di situasi yang masih sangat jauh dari agenda jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden. Isinya, memuat 16 jenis dokumen calon presiden dan wakil presiden yang dirahasiakan alias tidak bisa diperlihatkan ke publik, termasuk di dalamnya fotokopi ijazah. Perhatikan tanggal pengesahannya. Di sana tertulis, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2025, atau hanya 4 hari sebelum demo meletus. Dan di masa-masa inilah, dari tanggal 20 Agustus, seruan bubarkan DPR ramai di media sosial. Seruan seperti bubarkan DPR, DPR joget-joget, gaji DPR tembus 3 juta per hari dan lain sebagainya disebar secara masif dan terorganisir, yang akhirnya berujung pada demo anarkis. Berbagai fasilitas umum dibakar dan bahkan menyebabkan 10 orang warga sipil meninggal dunia. Isu ijazah pun seketika terhenti dari pemberitaan. Media sosial di TikTok, Instagram, akun X sampai YouTube, semua teralihkan ke aksi demo rusuh. Memasuki bulan September, demo akhirnya berakhir. Pemberitaan kemudian diwarnai dengan perdebatan di media sosial seputar apa sesungguhnya yang terjadi. Menurut salah satu mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN, Sri Rajasa Chandra, demo didanai tersangka korupsi yang saat ini masih buron, namun dikendalikan oleh sebuah kelompok yang oleh Sri Rajasa disebut dengan istilah geng Solo. Pegiat sosial lainnya, Ferry Irwandi menyebut bahwa demo dimulai dari aksi provokasi di media sosial. Ada 2 hashtag yang populer hari-hari sebelum demo meletus. Bubarkan DPR, dan sekaligus hashtag yang upgrade nama Gibran. Seruan agar pemerintah membentuk tim investigasi pun marak disuarakan warga, termasuk mahasiswa. Namun di saat pemerintah masih mempertimbangkan membentuk tim investigasi, surat keputusan KPU pun akhirnya bocor ke publik. Ya, tanggal 15 September, media dihebohkan dengan surat keputusan KPU yang salah satu isinya memberikan perlindungan kepada 16 item dokumen termasuk fotokopi ijazah presiden dan wakil presiden yang tidak bisa diakses secara terbuka oleh publik. Keputusan ini pun diprotes berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum dan bahkan anggota DPR. Anggota DPR Komisi 2 bahkan berencana akan memanggil KPU ke parlemen. Publik pun bertanya-tanya, apakah rangkaian peristiwa demo selama ini tidak lain adalah upaya pengalihan isu yang memberikan kesempatan kepada KPU untuk menerbitkan sebuah surat keputusan yang melindungi isu ijazah yang selama ini berkembang? Setelah mendapatkan penolakan yang luas, pada tanggal 16 atau hanya sehari setelah viral, KPU akhirnya menarik kembali surat keputusan tersebut. Namun menariknya, pada hari itu juga seruan untuk kembali melakukan aksi demo besar-besaran kembali bergema. Mereka menjadwalkan akan demo besar-besaran 17 September 2025. Entah melalui organisasi resmi atau tidak, demo ini direncanakan akan diikuti ribuan ojek online.
Akun-akun yang menyerukan demo bubarkan DPR pada tanggal 25 Agustus kembali bermain. Pola mereka masih sama, menggunakan gambar AI dan disebarkan melalui akun-akun robot. Yang patut dipertanyakan adalah, jika demo ini digagas oleh organisasi resmi driver ojek online, lalu apakah ini berarti pendekatan-pendekatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming selama ini kepada ojek online gagal? Di berbagai berita, pasca demo rusuh tanggal 25 sampai 30 Agustus 2025, Gibran hampir menghabiskan semua waktunya bertemu ojek online. Mulai dari pertemuan di istana, pertemuan di pangkalan ojek online di Gondangdia, bahkan sampai ojek online di Batam. Entah apa yang menjadi isi pertemuan dan kesepakatan mereka. Satu hal yang pasti, dalam beberapa kesempatan, Gibran terlihat membagikan uang dan sembako. Jika ojek online sampai melakukan aksi demo rusuh sama seperti sebelumnya, tentu kita patut bertanya-tanya. Apakah Gibran gagal menjadi mediator antara pemerintah dengan ojek online selama ini? Dan kenapa waktunya sangat berdekatan dengan masa di mana KPU membatalkan keputusan yang isinya menghalangi publik melihat langsung ijazah baik presiden maupun wakil presiden? Apa sesungguhnya yang menjadi isi pertemuan Gibran dengan para driver ojol? Bagaimana menurut kalian sendiri? Silahkan berikan pendapat, kami tidak menyimpulkan, hanya mencoba menghadirkan fakta berita. Selamat buat yang menyampaikan aspirasi, jagalah bangsa kita, agar uang pemerintah tidak dihabiskan hanya untuk membangun infrastruktur yang rusak akibat aksi rusuh.